Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Melani. Saya dari kelas 06 SMJP 007. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen proyek. Bagaimana sih cara kita dalam mengelola sebuah proyek? Bagaimana cara kita berkomunikasi, cara kita berkoordinasi dengan entitas satu dengan yang lainnya. Ketika kita ingin memulai sebuah proyek, kita harus tahu nih bagaimana cara kita memanajemenkan waktu, bagaimana kita mengatur sumber daya, dan bagaimana cara kita untuk saling berintegrasi satu dengan yang lainnya. Memahami sebuah kata manajemen. Manajemen merupakan sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, serta pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang efektif dan efisien. Makna manajemen dan proyek ini tentunya saling memiliki ketergantungan atau saling berhubungan. Di mana tadi yang sudah dijelaskan, manajemen merupakan perencanaan, pengontrolan, dan pengkoordinasian. Sedangkan proyek itu sendiri memiliki makna atau arti, yaitu sebuah usaha atau pekerjaan. Maka dapat disimpulkan, manajemen proyek itu memiliki arti perencanaan, pengarahan, dan pengendalian sumber-sumber. Sumber-sumber ini di dalamnya termasuk manusia, peralatan, dan material untuk memenuhi kebutuhan teknis, biaya, dan waktu untuk proyek tersebut. Di dalam seseorang dalam menerapkan manajemen proyek itu memiliki keuntungan. Yang pertama itu pengontrolan sebuah perusahaan pun akan menjadi baik dan dapat terarah, baik di bidang keuangan, di bidang fisik, dan di bidang sumber daya manusia. Lalu dapat meningkatkan lebih banyak lagi customer yang mempercayai perusahaan tersebut. Waktu pengembangan yang lebih singkat dan biaya pun akan lebih rendah, tetapi kualitasnya pun akan tinggi. Dan yang pasti keuntungannya pun akan. Mengapa seseorang itu wajib menerapkan sebuah manajemen proyek itu? Karena memang sangat penting. Karena dengan adanya kita melaksanakan manajemen proyek itu, maka proyek tersebut akan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang kita inginkan. Dalam kita memahami sebuah manajemen proyek, di dalamnya itu terdapat 3 segitiga. Yang pertama itu ada ruang lingkup, ada waktu, dan ada biaya. Yang dimaksud dengan ruang lingkup dalam segitiga manajemen proyek adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara tiga variabel, diantaranya waktu, biaya, dan kualitas. Menunjukkan bahwa ketika satu variabel berubah, maka dua variabel lainnya juga akan berubah. Contohnya seperti jika waktu proyek diperpendek, maka biaya dan kualitas akan terpengaruh. Waktu dalam segitiga manajemen proyek ini adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara waktu, biaya, dan kualitas dalam proyek. Segitiga manajemen proyek ini menunjukkan bahwa ketiga faktor ini saling berkaitan, dan bahwa pengurangan dalam satu faktor akan memiliki dampak pada faktor lain. Misalnya, jika waktu proyek diperpendek, maka biaya akan meningkat dan kualitas akan menurun. Waktu dalam segitiga manajemen proyek adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara waktu, biaya, dan kualitas dalam proyek. Segitiga manajemen proyek menunjukkan bahwa ketiga faktor ini saling berkaitan dan bahwa pengurangan dalam satu faktor akan memiliki dampak pada faktor lain. Misalnya, jika waktu proyek diperpendek, biaya akan meningkat dan kualitas pun akan menurun. Sedangkan biaya dalam segitiga manajemen proyek adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan proyek. Biaya ini meliputi biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, peralatan dan transportasi. Biaya ini harus dikelola dengan baik agar proyek berjalan dapat sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Biaya ini juga harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak mengganggu kualitas proyek. Di dalam manajemen proyek, kita tentunya membutuhkan yang namanya manajer proyek. Nah, manajer proyek ini adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, perencanaan, serta penutupan proyek. Nah, tugas dari manajemen proyek ini tentunya sangat besar karena dia mencakup seluruh entitas yang ada di dalam proyek tersebut. Mulai dari perencanaan, manajer proyek harus tahu bagaimana cara merencanakannya, dimulai dari sisi SDM-nya, dan perhitungan waktu pelaksanaan proyek itu sendiri.
Ketika perencanaan sudah selesai dan sudah dikonsep, di situ tugas seorang manajer yaitu untuk mengawasi pelaksanaan dari proyek itu sendiri. Dimulai dari pengerjaan satu bagian proyek dan bagian proyek lainnya. Itulah sekian banyak tugas dari manajer seorang proyek tersebut. Sampai ketika penutupan pun, manajer proyek harus memastikan bahwa yang telah dikerjakannya bersama tim itu sudah memenuhi standar atau belum. Di samping itu, seorang manajer juga harus memiliki skill. Yang pertama, skill problem solving, yaitu kemampuan untuk menganalisis masalah dan mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Termasuk mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, membuat keputusan, dan mengimplementasikan solusi. Tentunya ini juga melibatkan keterampilan komunikasi, keterampilan kerja tim, dan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua ada budgeting dan code skill dalam manajemen proyek, yaitu keterampilan yang diperlukan untuk membuat, mengelola, dan mengawasi anggaran proyek, termasuk menentukan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, membuat anggaran, memantau biaya yang dikeluarkan, dan menyesuaikan anggaran jika diperlukan. Keterampilan ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana mengidentifikasi dan mengelola resiko biaya, serta bagaimana mengintegrasikan anggaran dalam rencana proyek lainnya. Yang ketiga ada scheduling and time management skill, yaitu merupakan kemampuan untuk mengatur waktu dengan efektif untuk mencapai tujuan proyek, termasuk menentukan jadwal proyek, mengidentifikasi dan mengelola sumber daya yang diperlukan. Yang keempat ada technical skill. Yang dimaksud dengan technical skill dalam manajemen proyek yaitu kemampuan yang diperlukan untuk mengatur, mengawasi, dan menyelesaikan proyek dengan sukses. Ini termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah. Selanjutnya ada metodologi manajemen proyek. Yang pertama ada initiation atau inisiasi, yaitu seperti konsep bagaimana sih kita merencanakan sebuah proyek, ide-ide apa saja di situ, dan kelengkapan yang perlu dilengkapi apa saja, prosesnya seperti apa nantinya, itu harus dikonsepkan di awal. Yang kedua ada planning. Setelah konsep itu direncanakan, segala hal macam ide-ide yang dikumpulkan bersama, lalu diplanningkan. Nah, dari konsep itu, planning kita mau seperti apa rencananya. Jangan sampai ketika kita sudah berjalan proyeknya, ada yang kurang. Entah itu kurang dari sisi teknisnya maupun non-teknisnya. Maka dari sisi planning ini harus dipikirkan secara matang. Nah, disitulah planning itu sudah dimatangkan betul-betul, baru lanjut ke proses eksekusi. Yang ketiga ada eksekusi. Nah, eksekusi disinilah inti dari proyek tersebut. Pada eksekusi ini kita berbicara tentang bagaimana mengembangkan satu proyek sistem informasi. Di bagian eksekusi ini kita harus memperhatikan apa saja komponen yang digunakan, bahasa pemrograman apa saja yang digunakan, bagaimana hostingnya, bagaimana domainnya, dan bagaimana manajemen risknya. Seperti itu harus kita perhatikan betul-betul. Seperti testingnya, nanti seperti apa, seperti pengujiannya tuh bagaimana. Jadi di dalam eksekusi ini merupakan tahap yang penting karena dari sinilah terciptanya sebuah karya atau hasil dari proyek itu sendiri. Yang terakhir ada closing. Closing di sini adalah proyek implementasi. Ketika sudah dieksekut, barulah proyek ini diimplementasikan dan didokumentasikan. Ini juga merupakan tahap yang berguna ketika proyek tersebut sudah berhasil. Tentunya didokumentasikan untuk arsip yang berkepentingan. Lalu setelah itu, evaluasi setelah itu dibuat, dieksekusi. Sudah ditesting, setelah ditesting, didokumentasikan. Ada namanya evaluasi. Evaluasi di sini mencakup bagaimana pengembangannya nanti, apa saja yang perlu ditambahkan dan apa saja yang perlu dikurangi. Selanjutnya ada sasaran manajemen proyek. Yang pertama, menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran biaya dan tenggang waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, meningkatkan nama baik pelaksana proyek berdasarkan kualitas hasil proyek. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja kondusif untuk mendukung kelancaran aktivitas proyek. Yang keempat, menjaga keharmonisan antar pihak dalam proyek sehingga seluruh pihak terlibat akan memberikan yang terbaik untuk proyek yang sedang dijalankan.
Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen proyek. Yang pertama, ada waktu proyek dimulai. Yang kedua, perencanaan lingkup proyek. Yang ketiga, pendefinisian ruang lingkup proyek. Yang keempat, verifikasi proyek dan kontrol ketika proyek sedang dijalankan. Contoh manajemen proyek. Yang pertama, proyek konstruksi. Proyek konstruksi adalah proyek yang berhubungan dengan pembangunan sarana publik seperti pembangunan bendungan, gedung, kawasan pembangkit listrik, jembatan, pabrik, jalan raya, jalan tol, dan lain sebagainya. Yang kedua, proyek penelitian. Proyek penelitian pada dasarnya adalah suatu proyek yang dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan. Hasil dari penelitian tersebut nanti digunakan untuk meningkatkan kualitas dari suatu barang atau jasa, atau hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja. Yang ketiga, ada proyek padat modal. Yang dimaksud dengan proyek padat modal di sini yaitu proyek produksi besar dengan bantuan mekanik atau robot. Proyek ini disebut padat karena pada eksekusinya membutuhkan modal yang banyak. Banyaknya modal yang diperlukan membuatnya hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar. Yang keempat ada proyek manufaktur. Proyek manufaktur adalah proyek yang melakukan rancangan untuk memproduksi suatu produk secara menyeluruh. Selanjutnya ada kelebihan manajemen proyek. Yang pertama, membantu mencapai tujuan organisasi. Manajemen proyek membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan mengatur dan mengawasi proyek-proyek yang sedang berlangsung. Yang kedua, mengurangi biaya. Manajemen proyek memungkinkan organisasi untuk menghemat biaya dengan mengatur sumber daya dan waktu dengan lebih efisien. Yang ketiga, memastikan kualitas. Manajemen proyek memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Manajemen proyek memungkinkan organisasi untuk meningkatkan efisiensi dengan mengatur sumber daya dan waktu secara lebih efisien. Selanjutnya ada kekurangan manajemen proyek. Yang pertama, kurangnya pengalaman. Manajer proyek yang kurang berpengalaman dapat menyebabkan proyek berjalan lambat atau gagal. Yang kedua, kurangnya berkomunikasi atau kurangnya komunikasi. Komunikasi yang buruk antara manajer proyek dan tim dapat menyebabkan masalah dalam mencapai tujuan proyek. Yang ketiga, kurangnya pengawasan. Manajer proyek yang kurang memantau kemajuan proyek dapat menyebabkan masalah dalam mencapai tujuan proyek. Yang keempat, kurangnya risiko. Manajer proyek yang kurang memperhatikan risiko dapat menyebabkan masalah dalam mencapai tujuan proyek. Dan yang terakhir, kurangnya analisis. Manajer proyek yang kurang melakukan analisis risiko dan kemungkinan masalah akan menyebabkan sulitnya untuk proyek tersebut dalam mencapai tujuan. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari manajemen proyek yaitu proses mengelola seluruh aspek dari proyek termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana, manajemen proyek membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang luas untuk memastikan bahwa proyek berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Demikian yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.